Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Gita Silviana. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia tentang gugus fungsi. Jadi apa itu gugus fungsi? Jadi gugus fungsi adalah sekelompok atom yang memberikan sifat khas pada senyawa. Sehingga fungsinya gugus fungsi adalah memberikan sifat yang khas pada senyawa. Jadi jika ada beberapa senyawa yang memiliki gugus fungsi yang berbeda, maka dapat dipastikan sifat dari senyawa-senyawa tersebut pasti berbeda. Jadi gugus fungsi ini terdiri atas yang pertama adalah alkohol yang memiliki gugus OH, contohnya rantai alkil yang mengikat gugus OH. Yang kedua adalah eter, itu gugusnya O, contohnya adalah rantai alkil yang mengikat O, yang kemudian mengikat lagi dengan rantai alkil. Yang ketiga adalah aldehida, itu gugusnya CHO, contohnya rantai alkil yang mengikat gugus CHO. Yang keempat adalah keton atau karbonil, itu gugusnya CO, contohnya adalah rantai alkil yang mengikat gugus CO, kemudian mengikat kembali rantai alkil. Yang kelima ada asam karboksilat atau karboksil, itu gugusnya COOH, contohnya rantai alkil yang mengikat gugus COOH. Yang keenam adalah ester, itu gugus fungsinya COO, contohnya rantai alkil yang mengikat gugus COO, kemudian mengikat kembali rantai alkil. Yang ketujuh ada halogen, halogen yang dilambangkan dengan X. Halogen ini terdiri atas Cl, Br, I, dan F. Ini contohnya suatu alkil, rantai alkil yang mengikat gugus halogen. Untuk OH dan eter itu memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Untuk aldehid, untuk gugus aldehid dan gugus keton itu memiliki rumus umum yang sama juga, yaitu berupa CnH2NO. Misalkan rumus umum CnH2n plus 2O, kita misalkan N ya sama dengan 2, jadi rumus umum antara alkohol dan eter itu menjadi C2H2 kali 2 plus 2O. Jadi C2H 2 kali 2 4 ditambah 2 itu menjadi 6O. Untuk rumus umum aldehida dan keton itu CnH2NO, kita misalkan N-nya sama dengan 2 juga, itu menjadi C2H2 kali 2O. Itu menjadi C2H4O. Ini rumus ini dapat menjadi alkohol ataupun eter. Kita lihat C berikatan dengan C, hanya ada 6. 1, 2, 3. Jadi gugusnya OH ini ada di sini. Untuk eter C dengan O, C. Jadi terlihat bedanya ya. Untuk eter gugus fungsinya O-nya di tengah, sedangkan untuk alkohol itu O-nya berikatan lagi dengan si H. Jadi rumus C2H6O ini dapat menjadi alkohol ataupun eter. Bagaimana cara membedakan alkohol dan eter? Ini umumnya menggunakan alat berupa FTIR. Gugus OH itu akan berada di bilangan gelombang 3500 sampai 3000. Dan bentuknya itu akan melebar seperti ini. Ini gugus OH. Nah, untuk di faktor gam FTIR ini
sumbu X itu berupa bilangan gelombang dengan satuannya cm/1. Untuk sumbu Y-nya itu berupa intensitas, itu biasanya dengan persen T. Ether itu dia akan muncul di bilangan gelombang pada spektrum FTIR itu di 1000 sampai 1100. Dia bentuknya akan ke bawah seperti ini. Beda dengan gugus OH. Ini gugus ether. Untuk rumus umum antara aldehid dan keton itu CnH2NO. Ini kita misalkan N sama dengan 3, itu berarti rumus umumnya menjadi C3H2 kali 3O. Itu menjadi C3H2 kali 3 6O. Ini dapat berubah menjadi aldehid ataupun keton. Kita lihat apakah sama. C H O. Ini hanya untuk keton C nah, di sini. Rumus umumnya sama, C3H6O. Sedangkan aldehid itu COH gugus fungsinya, sedangkan keton gugus fungsinya CO. Sini ada perbedaan struktur. Nah, selain menggunakan FTIR, kita juga dapat dengan menggunakan bereaksi. Untuk menggunakan bereaksi ini, kita lihat aldehid dengan bereaksi Fehling itu akan menghasilkan endapan merah bata. Kemudian aldehid direaksikan dengan bereaksi Tollens akan menghasilkan cincin perak. Sedangkan untuk keton, jika direaksikan dengan bereaksi Fehling, itu dia tidak akan bereaksi. Begitupun pula jika keton direaksikan dengan bereaksi Tollens, itu juga tidak akan bereaksi. Jadi selain menggunakan FTIR, kita juga dapat menggunakan dengan bereaksi. Kita dapat membedakan apakah senyawa tersebut aldehid atau keton. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tata nama dari senyawa hidrokarbon. Tata nama senyawa hidrokarbon yang mengikat gugus fungsi ini ada dua, menurut IUPAC atau menurut trivial atau nama dagang. Untuk alkohol, penamaan IUPAC-nya itu dengan cara alka 0, yaitu alkana ditambah dengan ol. Misalkan kita pakai alkananya etana. Etana
C-nya ada 2, berarti CH2 CH3. Jadi di alkanolnya itu menjadi CH3 CH2OH. Penamaannya itu dengan cara alkana baru ditambah O. Jadi etana ditambah O. Tapi kita lihat alkana A-nya hilang, berarti A-nya hilang jadi Ether. Itu sama kita pakai alkananya etana CH3 CH3. Itu untuk penamaan IUPAC-nya. Ether ini adalah alkana. Untuk alkananya CH3 CH3. Setelah menjadi ether itu CH3O CH3. Ini ada gugus ethernya. Jadi penamaannya menjadi alkana. Jadi metoksi CH3 yang berikatan dengan gugus O, kemudian ada CH3. Ini metananya, ini metoksi. Penamaan alkohol menggunakan trivial atau nama dagang itu menjadi alkohol. Kita lihat, kita misalkan alkananya pakai etana, berarti alkilnya menjadi etil. Karena jadinya CH3 CH2OH. Jadi ini alkilnya, ini alkoholnya. Jadi penamaan trivialnya menjadi etil alkohol. Itu penamaan trivialnya menjadi alkil ether. Kita menggunakan etana, berarti rumusnya CH3O CH3. Ingat, alkil ether. Berarti namanya menjadi metil ether. Kalau metilnya ada 2, berarti dapat digabung menjadi dimetil ether. Aldehida, penamaan IUPAC-nya itu berupa alkana. Kita contohkan tetap etana, berarti CH3 CHO. Berarti ini C-nya ada 2, berarti menjadi etanol. Untuk keton, untuk penamaan IUPAC-nya itu menjadi alkanol. Kita misalkan CH3 CH2 CH3. C nomor 2 itu mengikat gugus keton. Kita hitung C-nya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 atom C, berarti jadi butanon. Dari butana ditambah on, jadi butanon. Kita lihat nomor C yang mengikat gugus keton. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk penomoran gugus ini berilah pada nomor yang paling kecil. Jadi 2 butanon. Untuk aldehida, penamaan trivialnya itu menjadi aldehida.
Ya, untuk IUPAC-nya etanal berarti trivialnya menjadi etil aldehida. Dari ini ya, etanal untuk trivialnya menjadi etil aldehida. Gampang bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke keton. Untuk keton itu penamaan trivialnya menjadi alkil keton. Kita menggunakan dua butanon ini ya, itu CH3 CH2 CH3. Menggunakan trivial itu menjadi alkil keton. Pada CH3 C berikatan dengan gugus O atau gugus keton, kemudian CH2 CH3. Nah, kita lihat yang sebelah kiri C itu ada CH3, sebelah kanannya ada CH2 CH3. Ini namanya metil, C-nya 2 namanya etil. Alkil keton. Untuk yang pertama kali disebut itu yang punya huruf abjad terlebih dahulu. Berarti A, B, C, D, E, berarti E dulu yang disebutkan, berarti etil, metil, keton. Yang kelima itu ada karboksil atau asam karboksilat. Untuk penulisan IUPAC-nya itu menggunakan asam alkanoat. Jadi depannya dikasih asam, kemudian nama alkananya, kemudian ada tambahan oatnya. Contohnya ini rumusnya CnH2nO2. Kita misalkan N-nya 2 berarti C2, H2 kali 2 4, O2. Ini bentuknya jadi seperti ini, H3C COOH. Ini gugus karboksilnya. Untuk penamaannya kita lihat ada asam, berarti sini asam. Alkananya C-nya ada 2 berarti etana. Tambahin oat jadi asam etanoat. Trivial atau nama dagang dari karboksil itu menggunakan asam alkana karboksilat. Oke, kita lihat ini H3C COOH. Berarti kita tulis asam. Kemudian alkananya itu CH3 berarti metana. COOH berarti karboksilat. Untuk lebih jelasnya seperti ini, H3C COOH. Penamaannya utamakan asam di depannya, kemudian kita lihat ininya adalah metana CH3, kemudian ini karboksilat. Ester, kita misalkan N-nya sama dengan 3 berarti C3H6O2. Seperti ini strukturnya, H3C COO CH3. H-nya 6, C-nya 1 2 3, O-nya 2. Oke, udah pas ya. Penamaannya menggunakan IUPAC itu alkanoat. Kita lihat alkilnya itu dimulai dari sini yang berseberangan dengan O. CH3 berarti metil. C-nya ada 2 berarti alkanoatnya etanoat. Berarti namanya metil etanoat. Untuk nama trivial atau nama dagang dari ester itu kita gunakannya alkil trivial. Oke, misalkan
H3C, CH2, COO, CH2, CH3. Berarti alkilnya itu kita tulis dulu yang berseberangan dengan O. CH-nya ada 2, berarti etil bentuk alkilnya. Triviatnya C-nya ada 1, 2, 3. Berarti propionat. Jadi namanya adalah etil propionat. Yaitu halogen. Untuk penamaan IUPAC-nya itu menggunakan haloalkana. Jadi halogen dan alkana. Kita contohkan CH3Cl. Berarti halogennya Cl. Kloro. Berarti namanya kita sebut dulu halogennya. Berarti kloro. CH3 metana. Kemudian ada lagi CH3BR-nya. BR-nya ternyata menjadi cabang. Kita hitung 1, 2, 3. BR terletak di atom C nomor 2. Berarti kita tulis 2. Itu cabangnya dulu 2. Cabangnya BR, bromo. Untuk penulisannya angka dengan abjad itu dipisahkan dengan tanda strip. 2 bromo. Alkananya C-nya ada 3, 1, 2, 3. Berarti propana. 2 bromo propana. Untuk penulisan trivial atau nama dagangnya itu kita menggunakan alkil halida. Oke. Dan tadi CH3Cl. Alkilnya adalah CH3, berarti berbentuk metil. Halidanya itu kloro, berarti metil klorida. Di sini ada soal tentang gugus fungsi. Kita akan membahas. Nomor 1, tuliskan nama senyawa berikut ini. Ini ada rumus kimianya, kita jabarkan terlebih dahulu agar mengetahui strukturnya. CH2 ini 2, CH3C, CH2, CH2, C, ini adalah gugus berarti penamaannya pilihlah nomor itu yang paling dekat dengan gugus fungsi. Itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sehingga gugus keton berada di atom C nomor 2. Untuk penulisannya dari cabang ketikkan langsung 2 strip untuk memisahkan antara angka dan abjad nanti. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti penta. Ingat bahwa penulisan abjad pada penamaan senyawa itu menggunakan huruf kecil. Untuk nomor 2, ini dapat kita lihat bahwa ada gugus untuk gugus fungsi itu diberikan
butana. Karena rantai induk itu selalu paling belakang. Nanti kita tahu butana itu C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ada cabang kloro di atom C nomor 2. 1, 2. Di sini ada kloro Cl. Berarti langsung aja kita lengkapi hanya H3. Ini C-nya tinggal 1. C-nya H2. Ini H3. Sekian materi gugus fungsi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.